everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please listen about this dream school. Introduction. Sekolah impian adalah sekolah yang memiliki visi dan misi yang jelas serta merupakan lembaga dengan fasilitas dan infrastruktur yang nyaman dengan memiliki kondisi dan situasi yang kondusif, aktif, dan dinamis. Selain itu, menegakkan ketertiban, kedisiplinan, dan membiasakan kemandirian. Di samping itu, sekolah impian mempunyai sistem yang jelas dan menarik dalam pembelajaran. Adanya interaksi yang baik antara pelajar dan guru dalam kebersamaan, berperan aktif dalam pelajaran, dan mampu membantu mewujudkan siswa dalam pribadi yang kuat dalam mencapai cita-citanya. Adapun kegiatannya, yang pertama ada intrakurikuler, kurikulum yang menghantarkan siswa memiliki profil pelajar Pancasila dengan konsep merdeka belajar, berpusat pada murid dan mengusung pendidikan paradigma baru. Diharapkan para siswa mampu menjadi pribadi yang diamanatkan pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada kokurikuler. Kegiatannya terdiri dari pemilihan tema, menemukan masalah dan latar belakangnya, dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Kegiatannya antara lain proyek kearifan lokal, kewirausahaan, dan English Club. Dan yang ketiga ada ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut antara lain pramuka, futsal, basket, badminton, tenis meja, marawis, pencak silat, paskibra, KMR, paduan suara, eskul seni, traditional dance, marching band, English Club, dan teater. Dalam filsafat pendidikan tidak hanya merupakan cara untuk mendapatkan dan mencari ide-ide, tetapi juga merupakan media pembelajaran tentang bagaimana menggunakan ide-ide tersebut secara lebih tepat. Filsafat pendidikan hanya bisa menjadi signifikan ketika pendidik mengenali perlunya berpikir secara jernih tentang apa yang sedang mereka lakukan, kemudian melihat relasi antara apa yang sedang mereka kerjakan dengan konteks individu dan perkembangan sosial yang lebih luas. Para pendidik harus memahami bahwa filsafat pendidikan juga memberikan sesuatu yang berbeda dalam wawasan dan aktivitas pendidikan itu sendiri. Maka perlunya menggunakan ide-ide filosofis dan pola-pola pemikiran agar dapat menjadikan aktivitas mereka pada taraf kesadaran etis. Selanjutnya adalah filsafat ilmu ontologi. Yang pertama, konsepsi atau pengetahuan sederhana. Kedua, tasdik, yaitu pengetahuan yang mengandung suatu penilaian. Konsepsi dapat dicontohkan dengan penangkapan kita terhadap pengertian panas, cahaya, atau suara. Tasdik dapat dicontohkan dengan penilaian bahwa panas adalah energi yang datang dari matahari dan bahwa matahari lebih bercahaya daripada bulan dan bahwa atom itu dapat meledak. Selanjutnya dalam epistemologi, proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, dan bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan kebaikan moral. Dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan tidak cukup dengan berpikir secara rasional ataupun sebaliknya, berpikir secara empirik saja karena keduanya mempunyai keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya ada progresivisme. Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pengembangan kurikulum pendidikan progresivisme menekankan pada how to think bagaimana berpikir, how to do bagaimana bekerja, bukan what to think dan what to do, artinya lebih menekankan dan mengutamakan metode daripada materi. Tujuannya adalah memberikan individu kemampuan yang memungkinkan untuk berinteraksi. Sekolah impian menurut saya yaitu salah satunya dengan memperdalam bahasa asing untuk dijadikan sebagai keterampilan berbahasa agar siswa dapat menggali bakatnya masing-masing. Adapun teori filsafat pendidikan untuk menciptakan sekolah impian yaitu teori konstruktivisme, karena teori ini dapat mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya dan mendorong peserta didik menjadi pemikiran aktif. Dengan begitu, peserta didik dapat bebas mengekspresikan pemikirannya, serta mengemukakan pendapat sendiri tanpa rasa takut dan kurang percaya diri. Complete laboratories to study chemistry, physics, biology, multimedia, even language. What do the students need? We have library to find references, Alexandria Stationery to fulfill the school equipment, Alexandria Cafe to buy healthy snacks,
Alexandria restaurant with varied food and professional chef. You don't have to go to a mini market. We have Alexandria store. Al-Azhar Hall for mini events, conference room for meetings, sports center with futsal, basketball, fitness room, and healthcare. Not only those facilities, Alexandria has indoor swimming pool and equestrian in building process. Needless to say, Alexandria has a Lena Mosque, which in expansion process to accommodate 400 Jemaah. What about the dormitory? We provide a dormitory with 433 rooms separated into two, for boys and girls. Don't worry about the convenience. Each room is facilitated with air conditioner, comfortable bed, clean toilet, even large lobby on each floor. Not only those facilities, parents who want to visit and stay over, we accommodate a luxurious guest house with professional service. We also set up a virtual learning center to provide distance learning. We keep trying to establish other facilities. Come and feel the vibrance that you can get only in Alexandria Islamic School.